never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything. Marc Marquez berhasil menyelesaikan sesi latihan bebas FP1 di urutan teratas. Pada FP2, dia menurun, tapi masih berada di 10 besar. Dia pun mengaku senang dengan performanya. Marquez mengatakan, pada 2 tahun terakhir ini, dia tidak bisa maksimal selama berada di atas motor. Sebab, jika dia paksakan, maka saat waktunya balapan di hari Minggu, fisiknya tidak akan prima. Sekarang, oke, saya tidak akan berada di performa terbaik saya pada Minggu. Tapi itu karena otot yang lelah, bukan karena kesakitan. Jadi, untuk alasan itu, saya coba maksimal, ujar Marquez, dikutip dari Crash.net. Sabtu, tanggal 1 Oktober tahun 2022. Marquez mengatakan, dia sudah tampil maksimal sejak pertama keluar dari pit, sampai dia terjatuh. Tapi, dia mengaku itu kesalahannya. Setelah terjatuh, Marquez pun mengetahui limitnya dan berhasil jadi yang tercepat pada FP1. Pada FP2, Marquez mengaku lebih konsisten. Gaya balapnya juga sama seperti dulu. Meskipun tidak benar-benar sama, tapi semakin membaik. Saya berharap besok akan hujan, bukan karena hasilnya, tapi untuk menghemat energi saya. Sebab, hari ini saya sangat lelah, karena saya paksa semaksimal mungkin, kata Marquez. Marquez menambahkan, dia yakin kondisinya akan semakin membaik. Sebab, saat di Jepang, dia merasa lebih baik dibandingkan sewaktu di Aragon. Kali ini, dia merasa lebih baik dibanding saat di Jepang. Mungkin besok saya akan bangun dan merasa lebih lelah. Tapi, ini semakin membaik. Di Misano, saya sangat berada di batas. Di Aragon, saya juga sangat berada di batas. Saya bahkan sempat ragu untuk balapan atau tidak. Tapi sekarang, balapan demi balapan ini semakin membaik dan membaik, ujarnya. Sementara itu, rookie Muni VR46 Racing Team, Marco Bezzecchi, membuat kejutan lewat keberhasilan sabet pole position dan cetak rekor lap dalam kualifikasi MotoGP Thailand. Marc Marquez enggan membuang waktu dalam kualifikasi pertama, Q1, begitu bendera hijau dikibarkan. Pembalap Honda itu langsung tancap gas di sirkuit Chang, Buriram, Sabtu, tanggal 1 Oktober tahun 2022. 4 menit pertama, The Baby Alien bahkan langsung menembus batas pukul 1.31 detik, yakni 1 menit 30,343 detik. Sementara penantang gelar juara, Alex Espargaro memperbaiki catatan waktunya untuk urutan kedua. Para pembalap kemudian masuk garasi, sembari mempersiapkan strategi guna mengamankan slot dalam kualifikasi kedua, Q2. Jelang 3 menit tersisa, Espargaro melesat kencang, memacu motor Aprilia RSGP. Spaniard mencetak 1 menit 30,202 detik, sekaligus mematahkan waktu lap milik Marquez, tetapi, itu tak bertahan lama. Pada 30 detik terakhir, Marquez mampu memperbaiki catatan waktunya, menjadi 1 menit 30,038 detik. Saat bersamaan, Miguel Oliveira membubuhkan lap time 1 menit 30,099. Raihan ini pun memaksa Espargaro terlempar dari dua besar. Marquez dan Oliveira berhasil melaju ke Q2, sebaliknya Espargaro menelan kekecewaan karena harus memulai balapan dari grid P13, sedangkan rekan setim Maverick Vinales menghuni posisi ke-17, di belakang Raul Fernandez. Jalannya Q2 berlangsung sangat menarik. Quartararo melawan 7 penunggang Desmosedici GP. Luca Marini lebih dulu mencatatkan lap time, namun, langsung dipatahkan oleh Jack Miller dengan 1 menit 30,270 detik. Baru saja menempati posisi puncak, Quartararo mengambil alih status pembalap tercepat sementara. El Diablo meningkatkan catatan waktunya menjadi 1 menit 30,166 detik. Miller pun turun kedua. Sebaliknya Francesco Bagnaia ke-7. 10 menit tersisa Q2. Tensi perebutan start terbaik makin memanas. Lap time demi lap time bertumbangan. Miller memperbaiki waktu lap miliknya.
tetapi Jorge Martin membuat gebrakan saat menembus 1 menit 29,893 detik. Berselang 7 menit, giliran Bagnaia yang pamer kecepatan, mengendarai Desmosedici GP22, rider yang akrab disapa Peko itu menggusur Martin usai bubuhkan 1 menit 29,775 detik, memaksa Quartararo turun ke P4.